Tadi sudah menulis 17 buku, maaf 13 buku. 13 buku bersama dengan Philip Kotler dan beberapa penulis lain. Ini yang buku yang terakhir, Reimagining Operational Excellence, Inspirations from Asia. Kemudian sebelumnya tahun 2023 itu ada dua buku lagi, 2023 itu Marketing 6.0, The Future is Immersive. 2023 juga buku lainnya adalah Entrepreneurial Marketing, Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, and Sustainability. Kalau kita mundur ke belakang, ke tahun 2000 ada buku Repositioning Asia from Bubble to Sustainable Economy. Itu karya beliau, 13 buku. Kemudian beliau juga aktif sebagai narasumber di berbagai kesempatan, termasuk di Micro Small Medium Enterprise Day di Buenos Aires, Juni 2017. Kemudian UN International Council for Small Business ya Pak ya. Ya, Pak. Itu di New York tahun 2019 dan banyak sekali kesempatan beliau menjadi pembicara. Ini kalau bicara soal CV Pak Hermawan ini memang panjang. Tidak usah dibaca, Pak. Ya, itu saya ambil skip beberapa poin aja ya tadi tentang buku-bukunya dan ini beliau untuk apa namanya professional credentials ya. Pertama sebagai General Manager PT Panggung Electronic Industries 8587, Director of Distribution HM Sampurna 8790, kemudian Founder and Chair M Corp dari 1990 sampai hari ini. Beliau juga adalah Konhor Konsul Jenderal Kehormatan Republik Cek ya Pak ya. Republik Ceko di Jawa Tengah dan Yogyakarta tahun 2002 sampai 2024. Kemudian untuk negara yang sama di Jawa Timur dan Yogyakarta 2024 sampai hari ini. Demikian mungkin awal mengenai CV beliau. Selanjutnya mungkin saya persilahkan Pak Hermawan untuk menyampaikan paparannya. Setelah Terima kasih. paparan nanti kita akan ada sesi tanya jawab Ya. ya. Sesi tanya jawab mungkin paparan sekitar Ya. 25 menit. Nanti silakan Ya. rekan-rekan semua yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk yang berpuasa. Saya Katolik, Pak, jadi saya tidak berpuasa, mohon maaf. Dan saya dulu memang konsultannya Bank Indonesia untuk Syariah Banking. 14 tahun yang lalu. Jadi Ibu Siti Fajriah almarhum, Deputi Gubernur Bank Indonesia waktu itu memanggil saya. Dia tanya begini Pak sama saya. Pak Hermawan, kenapa kok orang Muslim mau sekolah di sekolah Katolik? Kok orang Katolik tidak mau sekolah di sekolah Islam? Waduh, ini saya kaget ditanya gitu. Saya bilang saya tidak tahu, jawabannya tidak tahu saya. Ya itu saya makanya kepingin orang jadi konsultannya Bank Syariah supaya Bank Syariah itu dikehendaki oleh semua orang. Kan negara kita negara Pancasila. Saya bangga kalau produk-produk syariah itu dikai oleh orang-orang non-muslim. Karena Islam itu kan universal. Nah, saya mempelajarilah eh, ajaran Islam itu karena saya harus mengetahui itu paling tidak. Karena diminta untuk menjadi konsultan dari luar. Lihat dari luar gimana ini Bank Syariah itu seharusnya. Disitulah saya menemukan bahwa the only prophet yang doing business itu ya cuma Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa, maaf ini untuk yang penganut Nabi Isa, ya tukang kayu. Tukang kayu Pak, carpenter. Ya kayak Pak Jokowi dulu ya. Nah, gitu maaf ini. Jadi ya beda sekali. Jadi kalau Nabi Muhammad itu menganjurkan sebetulnya silakan berdagang. Jangan makan riba. Kalau ada uang itu diinvestkan. Jangan didepositokan sebetulnya begitu. Dan dari diinvestkan maka Anda akan dapat laba. Jadi luar biasa. Karena itu saya kemudian menulis buku Marketing 3.0. Bukan ini Pak. Jadi tolong diteruskan bukunya yang pertama. Slide saya yang pertama. Slide saya tidak banyak Pak. Coba slide pertama.
Siapa yang bantu ya? Ada yang bantu? Marketing 3.0 ini Iya, from mind to heart to the iya. human spirit ya. Nah, Tahun ini 2010. sebelum masuk situ, saya tunjukkan dulu MCOP ini apa. MCOP ini Mark Plus Corporation, Pak. Saya 35 tahun yang lalu, saya dulu guru 10 tahun, eh, 20, 20 tahun, 20 tahun saya jadi guru SMA Katolik Saint Louis ngajar matematika fisika di Surabaya, Pak. Ignatius Yonan itu antara lain salah satu murid saya itu. Lagi yang di Bank Indonesia itu Vili Deputi Gubernur itu sekarang. Kalau tahu, saya di New York ketemu sama Pak Wahyu dari Bank Indonesia. Dia tahu Bu Vili itu murid saya juga. Jadi saya itu guru, tapi memperbaiki nasib dicari sama murid saya disuruh kerja macam-macam. Saya tidak puas Pak. Akhirnya dari profesional menjadi entrepreneur 35 tahun yang lalu. Papa saya tidak minta saya jadi entrepreneur Pak. Jadi profesional aja, sekolahlah di ITS sampai lulus. Karena kamu itu minoritas katanya. Minoritas itu mesti kudu pinter katanya. Dia terang-terangan aja, tapi saya kan keturunan ketujuh, tidak bisa bahasa Chinese. Rugi juga sekarang Nabi Muhammad bilang belajar negara Cina. Sekarang ini jadi saya tidak bisa. Tidak bisa sama sekali karena papa saya sangat nasionalis, harus Indonesia. Sekolah ITS, tidak lulus saya sekolah ITS Pak. Jadi saya ini tidak punya S1. S1 saya baru kuliah di Universitas Surabaya, sesudah ketahuan jadi guru kok tidak punya S1. Akhirnya saya kuliah lagi, saya dapat dokteran ekonomi. Waktu itu bukan sarjana ekonomi. Dokteran ekonomi 5 tahun, akhirnya S2 saya cuma distance learning dari Inggris, S3 saya doktor honoris causa dari ITS. Yang saya tidak lulus itu dikasih. Tidak lulus kok bisa gini katanya, kok bisa nulis sama Philip Kotler. Profesor 5 Pak sekarang, 4 dari Malaysia, 1 dari Korea. Tapi ya tidak pernah saya pakai semua. Buat apa dipakai? Yang penting kan pemikirannya dipakai sama orang. Nah saya dirikan ini Pak mulai 35 tahun yang lalu. Jadi 1 Mei nanti ini 35 tahun. Kita ada 3 divisi Pak. Mark Plus Inc. itu consulting research. Kalau Mark Plus Institute itu adalah training. Kita kerjasama sama UGM untuk DBA. DBA pertama di Indonesia itu sama kita. UGM lagi jalan sekarang. Sama ITB kita punya MBA sudah 9 tahun. Jadi bayangkan ITB itu sekarang menurut ranking terakhir menjadi kampus nomor 1 untuk marketing mengalahkan UI. UI nomor 2, BINUS nomor 3 Pak. Karena ITB itu sama kita bikin MBA itu Pak. Sudah 9 tahun. Sekolahnya tempat saya ijazahnya ITB. Nah kalau yang UGM baru mulai. 5 orang cumaan siswanya tapi ya karena S3 gitu ya. Jadi ya. Kenapa DBA? Karena Harvard Business School itu memulai DBA Pak. Bukan PhD Pak. DBA itu yang praktis. Yang enggak pakai jurnal. Jadi pakai proyek. Jadi kita pakai proyek. Marketeers itu divisi operasional saya untuk media dan event. Jadi 3 divisi ini. Sekarang 250 orang Pak kerja sama saya. Ini di Surabaya. Di Jakarta Pak. Jakarta. Pusatnya di Jakarta tapi kita punya cabang di Surabaya, Bandung, Semarang, Jogja, kemudian punya perwakilan di beberapa kota, Pekanbaru, mana-mana, dan ada di Kuala Lumpur, Bangkok juga. Jadi saya merintis ini 35 tahun jadi entrepreneur Pak. Betapa susahnya loh Pak, 250 orang dalam keadaan begini gaji loh Pak. Gaji 250 orang. Jadi saya sekarang pergi 42 hari ini. Ini hari ke-6 ini. 3 hari New York, 3 hari sini, 3 hari Memphis, 3 hari Fort Lauderdale, terus layar sampai Barcelona 14 hari, transatlantik. Di sana lagi 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Barcelona, Madrid, Ceko, saya konjen kehormatan Republik Ceko, terus kemudian ke Bolonya, kemudian Malta baru pulang 42 hari Pak. Tapi perusahaan harus jalan Pak. Jadi walaupun beda 11 jam, 12 jam ya saya terus itu bedanya. Kalau entrepreneur sudah ada jam kerjanya. Dan kita punya 3 unit Pak, Islamic, Tourism, dan Impact. Jadi artinya kita juga memberikan konsultasi kepada yang mau, seperti BSI, Bank Syariah Indonesia itu klien kita Pak.
Kliennya Marketplace Islamic. Karena mereka minta training dari Marketplace. Supaya pandangan syariahnya bukan cuma dari dalam katanya, dari luar gitu. Jadi saya punya trainer-trainer yang khusus memandang syariah itu dari luar gitu Pak. Pak Hermawan, mohon maaf nih Pak, ini menarik Pak, mumpung di bulan Ramadan nih. Itu yang special unit Islamic Championing Market M ya? M Islamic itu Iya. Marketplace Islamic Pak. Ya, maksud saya ini kira-kira mungkin bisa kasih pencerahan kepada kita semua apa yang mereka lakukan dan kontribusinya bagaimana? Saya menekankan pada yang general Pak. Aspek universalnya Islam. Jadi kayak semacam marketing itu kan namanya rusak. Karena terlalu banyak janji. Over promise, under deliver itu. Jadi saya mulai dari marketing 3.0 itu. Saya mengatakan bahwa marketing itu jangan berlebih-lebihan. Apalagi sales. Sales itu kan sering dianggap marketing gitu. Wah ini kurang marketing padahal sales itu maksudnya. Orang sales itu kan seenaknya MLM itu janji-janji itu. Apalagi kalau ditekan-tekan bisa dapat mobil dapat apa akhirnya ngawur Pak. Jadi tidak boleh kayak gitu tuh. Jadi kita menekankan kepada bank kayak BSI, Bank Syariah Indonesia itu klien kita gede Pak untuk Marketplace Islamic. Itu trainingnya bukan ayat. Ayat itu nanti ada mereka sendiri. Tapi saya menekankan loh, hati-hati loh. Kamu pakai nama Bank Syariah loh. Jadi betul-betul harus jujur. Marketingnya jangan berlebihan, over promise, under deliver itu tidak boleh. Ya, jadi ya memang kayak gitu. Terus Marketplace Tourism itu karena saya pernah di Badan Promosi Pariwisata Indonesia Pak. Dapat SK dari Presiden SBY dulu 5 tahun. Sampai sekarang enggak pernah ada lagi BPPI itu. Dulu badan resmi kayak ya kayak lembaga-lembaga itu. Jadi kita juga bergerak di bidang tourism. Terus impact itu Pak, impact itu 5P. People, Prosperity, Planet, Peace, and Partnership. Singkatan dari SDG. Buat saya SDG 17 itu 2030 cukup 5P aja. People yang sekarang Trump itu tidak setuju, DEI itu sebetulnya people itu tidak usah dibeda-bedakan. Kemudian prosperity juga semua harus adil. Kemudian planet ya itu biasa sampah dan sebagainya. Green yang Trump juga sekarang pada saat ini tidak. Saya bukan diplomat jadi ngomong Bapak tidak usah ngomong. Saya kan orang personal. Nomor 4 peace itu kan universal dan partnership kita harus bisa berpartner dengan siapapun. Jadi kita punya 3 divisi operasional, 3 ini Pak, 3 special unit. Terus misinya gampang, championing Asia to the world. Karena saya buktikan buku-buku saya orang dari Indonesia membawa nama Asia ke dunia Pak. Ini inspiration from Asia. Saya pendirinya Asia Marketing Federation Pak. Sampai sekarang sudah 18 negara dari Jepang dan sebagainya. Saya kalau marketing itu lumayan istilahnya kalau bahasa Jawa itu bau rekso Pak. Bau rekso. Jadi kalau pergi ke negara-negara Asia itu ya masih lumayan lah didengerin orang gitu. Nah jadi saya hibur teman-teman saya di sini. Nanti saya jelaskan bahwa buku yang terbaru ini yang saya kasih Pak Hikmat tadi untuk kenang-kenangan. Itu kita itu harus belajar dari Jepang. Untuk PI, Productivity Improvement, Kaizen itu kan besok harus lebih bagus dari hari ini. Dia punya filosofi gitu, hari ini kemarin. Dari Korea, Creative Innovation, pali-pali, cepet. Dari India, Entrepreneurial Leader, coba lihat ya orang India ada di mana-mana itu. Berani lihat kesempatan, terus belajar dari Singapura juga. Singapura yang professional management. Tapi akhirnya belajar dari Cina Pak. Operation Excellence. Nanti saya jelasin ini yang menarik itu QCDS-nya. Quality, Cost, Delivery, Service. Bagaimana barang-barang Cina itu quality-nya bagus, cost-nya murah, delivery-nya cepat, service-nya bagus. QCDS. Jadi buku ini Pak, sebetulnya beyond marketing sudah. Jadi saya itu sudah marketing to business sebetulnya. Jadi saya bahkan buku berikutnya yang saya terbitkan 2027 nanti, ketika saya persis umur 80, sekarang umur 78 tahun ini, itu adalah Omni House Model, balance scorecard baru. Kalau ada yang senang bisnis mesti tahu balance scorecard itu mulai 92 Pak. Orang accounting yang bikin bahwa katanya bisnis itu cuma finance, marketing, HR sama
dinamis. Kalau saya jadikan 3, saya simplifier gitu Pak. Jadi cuma marketing, finance, sama operation. Nah itulah yang dilakukan sekarang oleh Cina sekarang. Karena itu sekarang Trump bingung semua sekarang bagaimana menghadapi China itu. Terus terang 30 tahun yang lalu waktu saya tadi bilang pertama kali ke New York sudah kaget-kaget kelihatan gitu. Anak saya dulu sekolah di Kellogg Pak, Northwestern University di sini saya sering ke sini naik loop apa terus ke Evanston sering. Tapi sekarang lihat New York sama Chicago kok kuno gini ya. Kalau kita sudah ke Shenzhen, ke Chongqing, ke Shanghai, aduh sudah. Dari 15 tahun yang lalu bayar di pasar-pasar itu sudah tidak pakai duit. Ya sudah, di sini barusan mulai cashless, baru mulai di sini. Di China sudah 15 tahun yang lalu, di pasar-pasar sudah pakai QR code semua itu. Jadi mereka memang Amerika ini sudah kadung telat menurut saya ya. Jadi dia memang perlu orang kayak Trump memang. Tapi pertama kalau merubah gini kan keseimbangan ini kan goncangan Pak. Berikutnya Pak, mission kita knowledge business by service people. Jadi kita itu berada di knowledge Pak, bukan pabrik. Knowledge. Knowledge itu artinya consulting itu ya knowledge, training itu ya knowledge, kemudian majalah itu ya media itu knowledge. Terus kemudian human. Kita itu lebih ke human, bukan teknologi. Saya suka sama Satya Nadella, Pak, CEO-nya Microsoft. Dia datang ke Jakarta, saya datang waktu itu, ketemu 100 orang yang diundang, eksklusif itu. Saya tanya, gimana you punya AI sekarang? Dia bilang apa? Satya Nadella itu. We name our AI as co-pilot. Because human is the pilot. Wah saya suka sekali itu. Jadi kita harus menggunakan teknologi termasuk AI. Tapi kita yang pilotnya. Dia cuma co-pilot. Makanya saya bilang values kita itu human tanpa teknologi. Jadi human mesti kontrol teknologi. Bukan teknologi plus human. Human plus teknologi harus menimbulkan impact. Impact itu 5P tadi, kebaikan tadi. Semar itu Pak, kebaikan itu. Semar itu lambang kebagusan, lambang kebaikan bijaksana gitu. Jadi people, prosperity, planet, peace and partnership. Jadi ini. Nah sekarang buku-bukunya Pak. Ayo terus next. Nah ini saya tunjukkan marketing 3.0 itu. Nah itu Pak. Marketing 3.0 yang ada. Jadi saya ini buku-buku saya semua sama Philip Kotler sudah 13. Yang belum terbit 3 Pak. Tambah 3 lagi nanti 16. Jadi yang di atas itu entrepreneurial marketing itu kelompok entrepreneurial marketing buku biru 1, buku merah 1, nanti buku hijau 1. Hijau itu nanti hijau. Itu rencana terbitnya kapan Pak? 2027 Pak. Oke. Nggak mungkin 2026 karena 2026 satu buruan saya akan terbit dengan marketing 7.0. Oh, iya, kontrak terus-terusan sama Wiley ini. Jadi Wiley itu minta kontrak sama saya karena buku kita selalu diterjemahkan 20 lebih sejak marketing 3.0 Pak. Jadi 3.0 itu marketingnya Nabi Muhammad itu. Termasuk kategori teknologi marketing. Lu kok aneh? Marketing 3.0 tahun 2010 ya? 2010 Pak, 15 tahun yang lalu, bayangkan Pak. Saya jadi konsultan Bank Indonesia itu 2009, saya masih ingat. Saya terinspirasi, saya bikin buku itu Pak. Intinya, jangan ngomong tentang produk kita. Produk kita terbaik, itu tukang obat itu Pak. Kayak di Times Square itu orang bilang, ini tukang obat itu. Kalau customer yang diservis tapi dibujuin itu namanya 2.0. 1.0 produk. 3.0 human spirit Nabi Muhammad Pak. 27 bahasa itu Pak. Kaget Wiley. Jadi sejak marketing 3.0 yang biru itu, buku saya 27 bahasa Pak. Sebelumnya itu 5, 6 gitu. Sekarang sesudah itu 20 lebih terus Pak. Tapi tidak ada yang melebihi biru itu Pak. Biru 27 itu bahasa di luar Inggris Pak. Ya, jadi 28 nama Inggris Pak. Jadi ada bahasa Arab mungkin kalau ada Pak. Ada ya. Ada Pak. Seluruh dunia. Jadi saya ada daftarnya. Tapi saya sayangnya enggak punya. Saya ketemu sama orang Arab. Satu orang Mesir. Ketemu saya sering datang ngomong di mana-mana gitu. I read your book. Marketing terpol. Are you a Muslim? Katanya. No. I'm not a Muslim. I'm Indonesian. Loh Indonesia kan mayoritas ya. But we are not Islamic country. Aku bilang. Aku terangin Pancasila. Saya di mana-mana aku memasarkan Indonesia Pak, bahwa Indonesia is not Islamic country but the largest
Muslim in the world itu adalah di Indonesia. Sekarang kalau Pakistan katanya, nggak tahu saya. Jadi sejak 3.0 itu Pak, 4, 5, 6, 7, 7 itu bakal terbit sebentar lagi tahun 2026. Paket 7 Neuroscience itu Pak. 2026 ya Pak? Iya, 8.0 nanti penutupannya itu SDG Pak. Oke. Impact itu. Jadi marketing itu dibuka dengan kejujuran Pak. Ditutup dengan SDG. Di tengah-tengahnya teknologi Pak. Teknologi. Jadi sebelum kita pakai teknologi, kita harus punya basic jujur dulu. Karena kalau pakai teknologi itu bahaya sekali. Teknologi itu is really kayak apa? Two edges ya, dua sisi ya. Jadi maaf sekali saya bisa bikin deepfake toh. Jadi bisa ngomong kayak saya itu siapa padahal saya itu elek tuwek gini tapi bisa bikin lebih muda kelihatan dan sebagainya, nipu toh Pak. Nah, jadi diawali dengan 3.0 itu harus jujur dulu seperti Nabi Muhammad. Baru 4.0 itu teknologi, 5, 6, 7 neuroscience. Neuroscience itu bahaya sekali Pak. Bayangkan kalau neuroscience itu sudah ada Pak. Kayak kita sekarang tidak bisa lepas dari handphone. Nanti Pak, Elon Musk itu sudah mikir satu chip nanti kita terpaksa operasi semua, masak semua di otak Pak. Kalau kita tidak masak, kita tidak terhubung sama orang lain. Tapi kalau kita masang, kita bisa disetir behaviornya Pak. Jadi udah mirip ini Pak. Elon Musk itu memang tidak tahu ya, buat saya bahaya sekali orang itu. Karena karakternya kita tidak tahu. Tapi Bapak tidak usah ngomong, Bapak diplomat. Jadi sekarang kan lagi kesayangannya Trump sekarang ya toh. Dodge itu ya. Berarti Dodge itu. arahnya udah mirip-mirip anu Pak, Mirip-mirip science fiction ya. Science fiction, Science dan fiction yang sudah pokoknya dia bikin apapun, real. bikin robot, bikin yang bisa pacaran apa-apa, bisa disuruh-suruh. Bahaya sekali. Apalagi kalau karakternya tidak bisa dipegang. Kalau kita pakai teknologi harus jadi semar Pak. Terpercaya barusan bagus. Nah, 8.0 barusan Pak, barusan SDG lagi. Jadi marketing itu harus dipakai untuk 5P itu tadi. Jadi dibuka oleh Nabi Muhammad, ditutup dengan SDG Pak. Nah, ini kelompok T Pak. Kelompok E, ya ini yang saya mau bahas ini. Sebentar lagi nih. Ya. Yaitu mulai dari entrepreneurial marketing, bahwa marketing itu tidak boleh dipelajari sebagai satu konsep tok. Saya ngajar di Sesparlu bolak-balik. Tetapi kalau diplomat itu mulai kerja, ditempatkan, dia pasti harus jadi entrepreneur Pak. Ngambil risiko, kayak sekarang penghematan, mana yang dihemat ini? Harus pinter-pinter make ini. Ini kan harus ambil risiko juga kadang-kadang. Iya toh. Jadi memang kalau entrepreneur itu kan biasa ngelihat opportunity. Krisis malah kaya dia. Iya toh. Kalau profesional belum tentu. Krisis takut dia. Nah ini bedanya ini. Kalau profesional entrepreneur. Nah jadi entrepreneur marketing itu 3 buku nanti. Yang buku biru sama buku merah. Saya kalau ke New York lebih sering Pak. Jadi tahun lalu saya bahas buku biru itu sama Pak Win. Barusan ini buku merah. Tapi ini sekalian nih biru sama merah. Supaya dapat dua-dua. Karena ini sambungan. Ini entrepreneur marketing ya Pak? Iya Pak. Ini sambungannya Pak. Sambungannya. Nanti saya jelaskan sebentar. Yang ketiga itu Omni House Model. Itu ambisi saya mengganti balance scorecard Pak. Balance scorecard itu orang accounting yang bikin tahun 1992. Saya bilang ke Philip Kotler, one day if you trust me already, I will propose a model that will shape the world, simplified model. Jadi lebih simpel dari itu, daripada dari balance scorecard. Mungkin ada yang ngerti balance scorecard. Balance scorecard itu bisnis itu dibagi 4 tahap, yaitu finance, marketing, sumber daya manusia, dan dinamis lah, learning gitu. Tapi saya nanti bikin 3 saja. Saya kan selalu ngomong apakah Anda yang terpinter marketing di Asia atau di Indonesia? Enggak. Positioning saya adalah I'm a simplifier. So marketing itu sebetulnya is easy like that Pak. You don't need to be the best, you don't need to be better, you just need to be different. You just need to be different, you just need to be unique. And then sell your uniqueness.
to your target market. If the target market believe in you and they buy your uniqueness, that's it. Tapi kalau kita berusaha, I'm better than competitor, I'm the best from the competitor, belum tentu dijamin, Pak. Dikejar sama dia. Ya, Tesla dikejar sama BYD, Pak. BYD itu 2 kali, Pak, salesnya dari Tesla, Pak. ChatGPT dikejar DeepSeek, Pak. Tidak bisa, Pak. Kalau kita ngomong, wah kita nomor 1, enggak. Kita different. Nah, jadi itulah filosofi saya. Jadi ini KTE, Pak, Key Element of Marketing, Teknologi Marketing, dan Entrepreneurial Marketing. Saya sebutnya KTE. Key Element itu yang saya ajarkan terus di Sesparlu, Pak. Bahwa marketing itu mulai 5D, 4C, PDB, 9 elemen. Tapi yang biasanya orang-orang ingat coba D itu, Pak. PDB itu positioning, differentiation, branding. Segitiga itu. Kalau saya memasarkan Indonesia gampang aja, Pak. Indonesia negara yang paling kaya, waduh, repot pada saat ini bilang gitu, Pak. Tapi kita itu G20 loh, mesti kaget orang ini. Anu loh, kamu tahu ASEAN itu regional ekonomi paling maju, itu pusatnya di Jakarta loh. Iya toh, ya walaupun bukan ibu kota, aku bilang ke Pak Win, ini jadikan ibu kota ASEAN aja. Aku ngomong sama Mas Pram. Saya ngomong sama Mas Pram, Pramono Anung, jadi tak gandengkan gitu. Aku ini kan sudah tua tapi berteman sama semua, enggak berpolitik tapi berteman. Mas Pram tak bilangin, New York sama Jakarta itu hampir sama. Dulu pernah jadi ibu kota, sekarang bukan lagi. Terus kemudian punya 5 bureau di sana, 5 kota. Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Utara. Itu burunya kan ada 5 juga sana. Ada macam-macam itu ya. Dan juga yang penting adalah ibu kota ASEAN, Pak. Kebetulan kantor pusat ASEAN betul. Di Jakarta. Jadi ini, Pak, jadi saya memang bersyukur sekali jadi konsultan Bank Indonesia itu, Pak. Itu yang memacu sampai Wiley itu percaya sekali sama saya. Karena 27 bahasa. Sama Amerika ini bahasa duit, Pak. Sudah lah, Amerika itu bahasa duit. Duit bisa jadi kayak Elon Musk jadi menteri, Pak. Iya toh. Trump walaupun gimana jadi presiden, Pak. Jadi kalau tidak 27 bahasa, tidak mungkin dia mau nyodori kontrak sama saya. Orang di Jakarta kan kebanyakan profesor marketing itu bilang sama saya, Hermawan itu apa? Mau bukan PhD. Itu kan ilmunya ilmu koran katanya. Dia enggak apa-apa ilmu koran enggak laku ya, Pak. Iya toh, Pak. Yang penting kan Wiley itu mau nyodori aku kontrak terus karena sejak marketing 3.0 27 bahasa. Yang sekarang enggak ada yang 27, Pak. 21. Ini luar biasa, Pak. Sebuah buku terjemahkan dalam 27 bahasa itu. Marketing 6.0 itu, Pak. Sudah 18 sekarang, Pak. Sudah hampir 20 itu. Tapi sebentar lagi 20. Jadi saya di New York saya ketemu sama marketing directornya Wiley. Aku kalau ke New York itu tak sempatkan ketemu sama mereka. Mereka terima kasih. Dan nyodori lagi. Sekarang kan kita kontraknya 7.0. Dia tanya kapan lagi? Ya itu 8.0 sama Omni House model itu. 2 lagi menyusul. Jadi ke depan Pak 2026 adalah marketing 7.0, marketing 8.0 itu 2027 dan Omni House itu ya. 2, kalau bisa 2. Ya. 2 lagi 2027. Berarti paling enggak yang sudah ada di Permata. Kalau enggak salah satu mungkin kalah 2028, Pak. Tapi tahun ini, Pak, saya selain 7.0 saya nerbitkan 2 buku di Cina, Pak. Yang saya sendiri enggak ngerti nanti. Saya nulisnya bahasa Inggris. Jadi rahasianya China membuat BYD umpamanya. Rahasianya China membuat DeepSeek. Tapi dari konsep operation QCDS itu. Bagaimana mereka membuat quality-nya tinggi, cost-nya murah. Delivery-nya cepat, service-nya bagus. Bagaimana mereka itu kok bisa gitu loh. Nah, saya kepingin supaya buku itu diluncurkan di Beijing 20 November. Dan ini? Iya, Pak. Saya ulang tahun 78, 18 November, Pak. Di Jakarta nanti penerbit dari Singapura nerbitkan buku Memoirs of Hermawan Kartajaya. Saya itu enggak mau, Pak, sebetulnya. Saya itu bukan Lee Kuan Yew, ngapain Memoirs of Hermawan Kartajaya. Siapa yang baca, saya bilang. Enggak, kita yang ambil risiko. Maksudnya supaya orang Singapura bisa belajar dari orang Indonesia yang very rare katanya. Saya dianggap rare gitu, Pak. Orang enggak lulus kok bisa ngawur. Orang Surabaya kan suka ngawur, Pak.
Nah gitu Pak. Terus sebentar, kita teruskan sebentar. Ayo kita teruskan. Saya sudah buku ini. Ah ini Pak. Bagong Petruk Garing Semar Pak. Creativity, Innovation, Enterprise, and Leadership. Bapak kalau lihat buku pertama, ada ini Pak, gambar ini Pak. Untuk pertama kali di buku Amerika bisa masuk. Ini gegeran dulu Pak mau masuk ini Pak. Berantem dulu saya sama publishernya. Kalau ini tidak masuk, saya tidak jadi. Tak terbitkan sama publisher lain, tak ancam dulu. Mau Pak. Karena dia yang butuhnya. Philip Kotlernya oke. Philip Kotler itu Demokrat Pak. Bukan Republikan. Jadi dia itu lebih sama-sama bisa gitu. Republikan kan lain gitu Pak. Sorry loh, Bapak tidak usah respon. Nah, kalau yang bawah itu Pandawa Pak. Jadi The Twin, Nakulo Sadewo itu lambang productivity, Arjuno itu improvement, profesional itu adalah Bimo, manajemen itu manajer kakaknya Pak Yudhistira. Maaf loh kalau di Sunda Dawala, Cepot, kemudian Gareng sama Semar. Nah saya yakin bahwa cerita Baratayuda yang versi Indonesia itu benar. Pandawa itu kalau tidak dibantu Punokawan tidak bisa menang lawan Kurawa Pak. Pandawa kan simbol good spirit. Yang satunya kan bad spirit. Jadi bagaimana Pandawa yang hebat gitu Pak. Pandawa itu kan istrinya satu gitu Pak. Jadi 5 orang itu istrinya satu itu. Jadi apa itu? Bukan poligami tapi monogami ya. Ya lebih dari mono. Jadi karena mereka harus setara katanya. Ini kan sekaligus saya membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu negara memang penduduknya Islam 3.0 tapi bukan Islam loh. Ini kan dari Hindu Pak. Tapi Hindunya Hindu Jawa lagi, Hindu Indonesia lagi. Jadi saya sekaligus membuktikan ini marketing Indonesia nih Pak. Marketing Indonesia sebetulnya. Bahwa human itu tidak bisa diganti karena sial. Kalau teknologi cuma bisa ganti produktivitas, improvement, professional management. Bapak tidak percaya. Lebih produktif mana kita sama AI? Yang lebih cepat dia mau cari apapun, tanya aja sama AI buat apa itu. Saya pakai AI Pak. Tapi human itu harus yang komandannya. Jadi jangan keputusan terakhir itu diberikan pada teknologi. Kalau saya tanya, coba gambarkan apa? Tidak apa-apa. Usulan kan boleh. Nanti yang menentukan terakhir kreativitasnya dari saya. Jadi saya bilang sama guru-guru ngapain takut sama AI? Kalau takut sama AI berarti pertanyaannya pertanyaan hafalan. Sekarang sudah ada pertanyaan hafalan itu. Salah. Penghafal itu salah sudah. Yang penting memaknai apa yang dihafal itu. Jadi memang teknologi itu di sisi satu baik Pak sebetulnya. Tapi di sisi lain kalau sampai creativity itu terlalu kreatif dan dipakai kebablasan repot. Nah sekarang diplomat Pak. Nah ini kalau sekarang sampai ini diplomat. Bapak profesional diplomat sudah pasti. Bapak sudah sampai acting konjen ini sudah pasti profesional diplomat. Nah gitu enggak mungkin sampai situ. Ada tingkatannya. Dari atase, sekretaris 3, 2, 1, apa, minister, konselor, apa-apa, sampai dubes. Ada manajemen, Pak. Manajemen Kemlu. Ada aturannya, Pak. Penghematan, potong berapa. Profesional bekerja di dalam manajemen sistem. Tapi pada waktu kerja, Pak. Pada waktu kerja. Iya, Pak. Kan harus kreatif, Pak. Tidak bisa, Pak. Kalau tidak gitu produktivitasnya turun. Loh ini penghematan kok turun. Biasanya kegiatannya 10 kok sekarang jadi 7. Lah ya penghematan. Nah itu namanya nggak kreatif. Kalau kreatif penghematan tapi pekerjaannya malah enggak 10 malah 12 gitu Pak. Pakai biaya separuh tapi bisa 12. Itu kreatif Pak. Dan innovation ada cara baru. Saya tanya sama Pak Win, gimana kalau di New York? Saya bilang, ayo gimana kalau di New York? Saya itu tidak punya duit Pak Irwan, tapi saya tidak mau proyek saya berkurang katanya. Tetap apa yang dilakukan. Aku mikir muter otak gimana. Termasuk katanya rundingan sama orang Indonesia yang bisa masak Pak. Ayo kamu masak aja di sini.
Jadi aku tidak perlu beli sama kamu, aku bayar kamu masak jam-jaman berapa, lebih murah daripada aku bayar apa daripada catering. Sudah, kamu layani ini. Terus kemudian macam-macam dia kasih ide macam-macam aku ceritai. Ya wis, ya wis, ya wis. Ya itu yang saya maksud sial, Pak. Jadi entrepreneur, Pak. Saya dulu jadi guru profesional. Sekarang jadi pemilik Makpres 1 Mei 1990, 250 orang kerja sama saya, Pak. Gimana itu? Kalau sampai tidak ada APBN, tidak ada APBD, kita tidak biasa kerja pakai APBN, Pak. Ngemis kemana-mana. Minta kerjaan ini, kerjaan ini, kerjaan ini. Biasa. Ditolak ya paling-paling malu gitu aja sudah. Tapi kalau kita ngemis, orang itu butuh, tidak apa-apa tuh, Pak. Nah itu. Jadi ya memang beda. CL sama PIPM itu sangat beda. Tapi harus dicampur, Pak. Jadi kalau zaman sekarang di zaman post-truth, di mana kita tidak tahu lagi yang mana yang benar-benar yang salah, mesti dicampur. Sial sama PIPM dicampur. Tapi siapa jenderalnya? Sial, Pak. Jenderalnya mesti human, jangan diserahkan pada teknologi. Pak, menarik nih Pak. Bapak sebutkan jangan serahkan kepada teknologi. Apakah memang sudah ada indikasi ke arah sana? Ada, Pak. Artinya dalam bayangan saya sebagai orang awam, ya tentunya Ada. sejatinya tetap manusia yang take lead. Saya tetap lihat banyak orang yang gila sama teknologi sehingga dia bisa bilang mengatakan semuanya bisa diganti teknologi. Jadi diserahkan ke si ChatGPT, diserahkan ke itu yang 6 bulan yang lalu saya berada di Padang, Pak. Ada gubernur Sumatera Barat, teman saya, Mayeldi itu sekarang terpilih lagi dia. Pak, maaf saya baca pantun. Saya Surabaya, Pak, tidak bisa bikin pantun. Apalagi Cindo saya bilang. Terang-terangan. Tapi pantun yang saya baca ini AI. Saya ngomong, Pak. AI. Saya baca, Pak, pantunnya. Ya, udah ketawa semua toh. AI soalnya. Nah, sekarang pantun kedua saya baca. Yang bikin itu teman saya. Orang ini, Pak. Teman saya orang Padang. Bedakan antara yang tadi sama yang sekarang. Iya, bagus yang kedua. Karena yang kedua tahu konteksnya tuh, Pak. Iya, Kalau iya. yang pertama di prom bagaimanapun juga kan tidak bisa persis konteksnya apa. Jadi bisa persis konteksnya, oh saya di Padang lagi ngapain. Dan jadi CL, PIPM, ini buku pertama, Pak. Buku kedua sekarang. Ayo. Ayo, terus. Nah, ini sebelum buku kedua. CL, PIPM, CL itu marketing, Pak. Bapak lihat itu. PIPM itu finance. Finance itu kan memang tidak boleh terlalu kreatif, Pak. Accounting itu loh, masa boleh terlalu kreatif. Kalau marketing harus kreatif. Jadi marketing itu harus sial. Kalau kita ngaku saya orang marketing harus sial. Jangan PIPM. Tapi kalau orang accounting kudu PIPM, Pak. Kalau accounting terlalu kreatif, korupsi, Pak. Umpamanya pendapatan 10 tahun dimasukkan dalam pembukuan tahun pertama, ya enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Itu kreatif, Pak. Oh ya itu. Ya itu banyak yang ketangkep kayak gitu-gitu itu. Jadi banyak caranya. Ngakali pajak gitu. Kan kreatif juga itu. Tetapi kan harusnya PIPM. Teknologi ada di bawah, human ada di atas, Pak. Nah, 5D, 4C, PDB, 9 elemen itu adalah model saya, model marketing. Tapi yang paling penting buat saya PDB itu, Pak. Positioning, differentiation, branding. Hermawan Kartajaya brandnya. Apa positioningnya? I'm a simplifier. I simplify the complex thing. Profesor, apa bedanya sama saya? Profesor complicate the simple thing ya. Ngamuk biasanya profesornya, Pak. Untuk membedakan saya dengan profesor. Saya ketemu Profesor Philip Kotler 98 dulu ketemu. Saya bilang, I don't speak English very well because I don't have money to go to US, but I send my son and my daughter to US since high school, lah bilangin. High school, Pak. High school S1, S2, dua-dua lulusan Kellogg School of Management, Northwestern sini, Evanston. Jadi karena saya dulu tidak punya duit. Kalau saya punya duit, saya ke Amerika. Tapi kalau saya ke Amerika, jadi muridmu, jadi saya jadi studennya Northwestern itu yang dianggap sekolah nomor 1 marketing di dunia, mungkin kamu tidak mau nulis sama saya. But because I'm different, saya Indonesia, saya Asia, dan saya bukan profesor, Pak. I'm not a professor, I'm not a PhD, I don't speak English very well.
Terus dia bilang apa? Oh, don't worry Hermawan, I know you katanya. Dia sudah ngerti konsep-konsep saya. I don't need those three katanya. Aku sudah punya semua. Inggris aku pinter Inggris, profesor aku sudah punya. Sudah enggak perlu. Enggak perlu, yang penting kita tulis benar. Jadi be different, be different. Jadi kita itu memasarkan diri sendiri juga gitu. Kita itu kan marketing itu kan umum, Pak. We are marketing ourselves in competing with the other people juga. Tidak apa-apa, kata kompetisi itu tidak apa-apa asal dilakukan dengan secara baik dan benar. Jadi marketing itu ilmu hidup sebetulnya, Pak. Kalau tidak bisa marketing diri, ya kalah sama yang bisa marketing diri gitu. Dan kata kuncinya be different itu Pak. Be different. Tampil beda. Iya, Pak. Nah, saya tidak lulus ITS ya, Pak. Gimana? Kalau saya lulus ITS mungkin tidak gini nasib saya ini. Kerja sama PLN mungkin, Pak. Ya tidak jadi direktur mungkin. Minoritas ya apa caranya jadi direktur. Tapi justru dengan begini, saya bisa begini, Pak. Ya bukan apa ya, saya selalu ngasih semangat sama teman-teman ini. Jangan takut. Semua orang sebetulnya bisa menimbulkan jiwa entrepreneurship. Saya dididik jadi profesional, Pak. Tidak jadi entrepreneur. Tidak, Pak. Saya jadi mendirikan perusahaan saya pertama umur berapa? 43, Pak. Sudah telat, Pak. 43 loh, Pak. 43 sudah. Orang bilang telat katanya. Tapi ya lumayan. Tapi sekarang kita masih tetap nomor 1 di Indonesia. Mikir terus ini, Pak. Di perjalanan nih, jet lag, kelihatan apa, ide apa. Gini aja. Langsung saya WA ke Jakarta, Pak. Nah, jadi gitu. Nah, itu bedanya profesional habis jam kerja ya tidur, Pak. Sudah waktunya istirahat. Nah, itu jadi bedanya. Jadi makanya di krisis orang entrepreneur itu ada yang kaya, Pak. COVID itu banyak yang kaya, Pak. Iya. Banyak yang kaya. Ya, oke. Terus buku merah sekarang. Nah, ini sampai buku merah, Pak, sekarang, Pak. Nah, di buku merah ini, Pak, saya menyenangkan teman-teman saya. Korea itu contoh CI, Pak. Samsung, Bapak lihat aja. Creativity, Innovation. Cepet, Pak, dia. Apapun keluar dulu. Nggak kayak Jepang, Pak. Jepang itu productivity improvement. Jepang itu Kaizen, Pak, namanya, Pak. Kaizen itu pokoknya hari ini lebih bagus dari kemarin. Besok alon-alon asal kelakon. Jepang itu gitu. Makanya Jepang sama Indonesia itu seneng. Orang Jepang itu kan belajar bahasa Indonesia. Orang Korea, wes gak serantan gitu Jepang itu. Korea itu, Pak, 40 tahun yang lalu lebih miskin dari Indonesia, Pak. GDP per kapitanya, Pak. Ketika Sungai Han itu masih kotor. Sekarang luar biasa, Pak. Jadi dia berani. Kayak TV yang melengkung gitu, Pak. Dia keluar duluan. Sekarang tidak keluar lagi. Tak tanyain lu. Kenapa tidak keluar lagi? Ya salah katanya konsepnya. Sudah tidak keluar lagi. Kalau Jepang enggak. Sekarang mau bikin mobil listrik aja tidak berani, Pak. Pelan-pelan bikin hybrid dulu. Jadi itu bedanya, Pak. India, Pak. India itu nuekat, Pak. Saya di San Francisco, di KJRI San Francisco minta diantar ke Google, ketemu ratusan orang India di sana. Orang Indonesia cuma 10, Pak. Kalah bahasa Inggris, kalah kendel, Pak. Orang India itu nekat-nekat itu. Iya toh? Dan kalau dia leader, jadi kayak Kamala Harris, kayak CEO-nya tidak semua jadi leader. Entrepreneur ya. Kita kan sering terkesan ketemu orang India itu ngomongnya enak gitu. Wah, pokoknya apalagi kalau ada perlunya, Pak. Wah, kita gampang jatuh cinta sama orang India itu. Tapi beberapa memang entrepreneur dan leader. Leader itu kan punya visi. Makanya Microsoft apa itu Satya Nadella itu keturunan India, Pak. Iya. Cina kalah, Pak. Cina kalah. Professional management itu Lee Kuan Yew itu yang didik. Kamu pisah dari Malaysia. Singapura itu, Pak. Singapura itu sebetulnya kan ceritanya diusir sama Malaysia sebetulnya, Pak. Iya. Diusir, Pisah, Pak. pisah. Kamu Cina-Cina pergi sana jadi negara sendiri. Dikira enggak bisa apa-apa. Pada waktu bisa, Pak. 1 ringgit Malaysia itu sama dengan 1 Singapura dolar. Sekarang 1 Singapura dolar 3,5, Pak, ringgit, Pak. Bayangkan. Cuma bisa berapa? Itu karena apa? Lee Kuan Yew, Pak. Lee Kuan Yew dia bilang, kamu negara ini kecil. Kamu 90% orang Cina. Jangan sampai minta bahasa nasional bahasa Cina. Bahasa Inggris. Supaya gampang belajar ilmu-ilmu. Ya dia lulusan Oxford, Pak. Iya.
Katanya Lee Kuan Yew itu baru belajar bahasa Cina ketika dia umur 70. Oh. Dia melihat bahwa Cina itu sudah mulai maju, dia mulai belajar 70, Pak. Baru belajar. Dan bisa, Pak, akhirnya. Dia mati 80-an berapa itu. Tapi dia yang mendidik Singapura itu jadi professional manager. Jadi permen karet apa itu enggak boleh. Semua didenda loh. Sampai PAP itu bukan People's Action Party, PNP. Partai oposisi WP itu Worker Party, YP. Gitu. Ada lagi SDP, Social Democratic Party, SODUNP gitu ya Pak ya. Nah itu kalau di Singapura tuh dikeras Pak. Orangnya disiplin. Singapura tuh unforgiving country Pak. Orang salah, matilah sudah. Makanya enggak berani salah Pak. Kok di sini ini kan pemaaf Pak. Orang Indonesia itu pemaaf Pak. Ya sudah lain kali jangan ya. Singapura itu tidak ada unforgiving country. Kelihatan kejam tapi negaranya sekarang kita 4.900 US dollar per kapita, GDP per kapita dia 80.000 Pak. 85 mungkin. Gila enggak? 17 kalinya kita kekayaannya mana. Nah, yang mempelajari semua itu siapa Pak? Cina Pak. Yang di tengah itu, QCDS itu Pak. Itu Operation Excellent. QCDS Pak. Quality bagus, cost murah. Bagaimana itu bikinnya? Delivery cepat, service bagus. Biasanya kalau delivery cepat, nggak karu-karuan Pak hasilnya. Iya. Kayak kita pesen itu di cheesecake ini kemarin tadi non cheesecake nggak keluar-keluar Pak. Orangnya sedikit ini, itu kalau di restoran Cina, di China, di Chongqing sana Pak. 5.000 meja saya makan sana itu. Lebih cepat. Dan servisnya bagus. Jadi lain Amerika ini sudah kalah Pak. Quality bagus, cost mahal. Kalau mau quality bagus, cost mahal. Cina bisa quality bagus, cost murah. Delivery cepat, service tetap bagus. Haidilao, saya tidak tahu di sini ada Haidilao enggak? Ada mestinya. Haidilao di Jakarta itu ibu-ibu senang. Cepet Pak. Pesen apa cepet dan sambil pesen ditanyai ibu mau apa? Mau charger, dikasih charger. Mau apa? Mani pedi dibikinin Pak, mani pedi. Itu dikasih servis yang tidak umum. Ya apa ibu? Wis China itu sudah ATM, amati, tiru dan modifikasi. Wis gak pakai malu-malu Pak. Pak Herman, mohon maaf nih Pak, saya mungkin tanya nih. Itu menarik Pak. Jadi dari diagram ini Korea, filosofi Korea, India, Singapura, dan Jepang itu dimanfaatkan oleh Cina. Cina itu belajar dari semua. Ya, Cina Bapak tahu tuh, semua. mahasiswa Cina di Amerika itu nomor 1 Pak. Banyaknya. Dia tidak peduli, dia belajar dari musuh Pak. Karena dulu itu Sun Tzu itu ada filosofinya. How to win the war without making a war. Oh, Sun Tzu. Jadi dia tidak pernah mau perang Pak. How to win the war without making a war. Nah, pertanyaan saya Pak, konteksnya ini Pak. Di situ Q, quality. Mungkin untuk produk tertentu buatan Cina memang bagus dan murah. Tetapi secara umum, saya bicara mungkin umum saja Pak. Masih ada keraguan konsumen terhadap produk Cina. Itu persepsi Pak. Dulu zaman dulu Jepang itu juga diragukan terus. Zaman saya kecil itu Jerman tuh Pak. Iya. Saya waktu kecil itu sepeda Gaselle gitu. Aku masih ingat bapak aku dulu. Sepeda itu Gaselle ya, jangan Jepang loh. Jepang itu sudah bagus, nunggu waktu. Jadi China itu sebetulnya ya sama aja. Buatan Amerika juga banyak yang jelek juga tuh sebetulnya. Sama sebetulnya, cuman dia itu mengejar. Dan kenapa bisa murah Pak? Karena ekosistemnya jadi satu. Kalau Bapak ke kota yang namanya Yiwu, saya tidak pernah ke sana juga. Itu pesan apapun dibikinin. Pesan peniti, minta harga segini, oh minta segitu. Ya sudah kualitasnya kayak gini dibikinin Pak. Kenapa? Karena semua suppliernya ekosistemnya ada di kota itu. Jadi di Cina itu orangnya nurut sama pemerintah. Satu partai nurut toh. Ayo tekstil kumpul sini semua. Jadi mau nyari benang di situ nyari apa. Nah kalau di Amerika kan enggak suka-suka toh. Jadi menurut saya loh, ini menurut saya ini. Trump ini nanti kita lihat ini, tarif war ini bagaimana sekarang. Kalau enggak ada QCDS-nya Pak, susah lawan ini. Nanti yang masuk ilegal semua itu. Karena QCDS orang kan akhirnya kepingin yang quality-nya sama, harganya murah. Memang
masih banyak. Tapi sebetulnya ini kan made in China ini Pak. iPhone ini kan made in China. Ini iPhone 15 ini tidak boleh beli 16 di Indonesia ini. Made in China ini Pak. Nah China Huawei-nya lebih bagus daripada ini. Tapi saya justru masih pakai Apple ya. Masih malu pakai Huawei. Padahal Huawei dengan harga yang sama. Itu fiturnya lebih bagus dari ini. Tapi terpengaruh sama brand. Nah, kembali lagi Pak, izin Pak saya Iya. tanya Pak. Yang tadi saya mungkin masih menyorot sebagai orang awam masih menyorot quality untuk produk Cina. Memang mungkin dia bisa seperti tadi Bapak bilang memberi kita produk sesuai yang kita inginkan dengan budget kita. Tetapi kalau kita dengan pandangan umum, katakanlah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, pada saat itu di kita gencar ada yang dikenal Memang. Mochin. Motor Cina ini tuh ada merek Iya, Beijing, ada dulu merek memang macam-macam. salah itu. Pokoknya jadi murah. Sekarang saya ke Cina itu karena kebetulan advisernya satu perusahaan Grand China Tour. Jadi saya sering ke Cina gratis Pak sekarang. Kaget semua Pak. Lihat itu sepeda Cina itu liwat-liwat di pinggir-pinggir jalan. Jadi ya memang mocin dulu di Indonesia itu jelek Pak. Ya dia ada Iya. tanda kutip kekecewaan lah. Heeh. Mungkin betul lebih murah dan malah Heeh. merek tertentu tuh Betul kok Pak. kayaknya kayak Itu betul. nyontek, kayak Sekarang nyontek mereka sadar Pak. Jepang. Cepat aja belajar dari kesalahan. Hmm. Belajar dari kesalahan. Dia belajar juga dari Jepang Pak. Belajar dari Jepang, belajar Kaizen itu. Jadi kualitinya tambah lama tambah bagus gitu. Tapi kalau kos itu murah, nggak belajar dari mana-mana Pak. Oke. Ya siap. Pak Herman boleh nggak sekarang kita coba buka sesi tanya jawab? Silakan, silakan. Ya mungkin ada dari antara teman-teman yang bisa atau ingin Ayo, mengajukan silakan. pertanyaan. Kalau berpendapat lain juga silakan, nggak apa-apa. Monggo sambil kita mengisi waktu. Itu ada Mas Kiel ya. Silakan Mas Kiel. Mic-nya supaya masuk. Sampean mahasiswa di mana, Mas? KJRI. Ya, saya staf lokal di KJRI. Izin bertanya, Pak, mengenai operational excellence ini kan kita lihat beberapa negara tetangga kita kayak India, Singapura, dan sebagainya macamnya kan sudah melakukan perkembangan ya dari di mana mungkin 1990-an masih setara kan ya dengan Indonesia konteksnya perbandingan dengan Indonesia. Dulu Indonesia lebih kaya Pak Iya, malah dari kita lebih Singapura, atas, dari tapi Korea. ada perkembangan lead dari negara-negara itu di mana industrinya bisa seimbang atau bahkan melampaui kita. Gimana caranya kita dengan bisa mengejar kembali di mana di target 2045 kan Indonesia emas. Iya. Gimana kita mengejar kembali industrinya agar bisa mengejar mereka, Pak. Itu. Kalau menurut saya ada dua, satu government, kedua masyarakat. Sekarang Pak Prabowo ini mati-matian sebetulnya. Konsepnya bagus semua ini. Konsepnya Pak, bagus semua. Mau Danantara, mau apa. Pak Jokowi dengan Nusantara apa, saya tahu semua. Itu sebetulnya bagus semua. Cuman sekarang ini saya lihat kalau di Indonesia, memang problemnya komunikasi. Sehingga sering salah ngerti antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga apa yang dimaksud ini nggak sampai. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sebetulnya benar loh Pak. Penghematan, saya dukung penghematan itu. Itu lemak-lemak itu. Kan harus diakui, lemaknya banyak. Yang nggak perlu dikeluarin, dikeluarin. Nah, wong dot saja ada kok. Ya toh. Makanya si Trump kan bilang, ini kacau-kacau sebentar, biarin aja nanti kan balik-balik sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti di Indonesia juga kayak begitu. Kedua, Danantara, daripada uang ini nanti dari BUMN semua disebar lagi ke APBN, kemudian jadi lemak, repot juga. Lebih baik diinvestkan oleh orang yang ahli, supaya dalam jangka panjang dia bisa mendukung hilirisasi dan sebagainya. Nah, cuma again masyarakat ini masih belum mengerti betul. Jadi pemerintah itu penting mengarahkan. Jadi kalau sekarang ngomong Trump, Trump ini maunya banyak. Dia sudah tidak bisa jadi presiden lagi soalnya.
Ini kan sudah kedua. 4 tahun pemilu selah 2026. Pemilu selah. Kalau dia tidak cepat ini melakukan sesuatu, gini-gini terus. Wah, ini nanti pemilu selahnya bisa dikuasai senator sama House, bisa dikuasai lagi sama Demokrat, Pak. Bisa dikuasai Demokrat, bisa diimpeach. Nah, ini sistem Amerika ini memang bagusnya di situ, Pak. Di tengah-tengah tahu-tahu sebagian dari setengah dari House itu kan dipilih lagi, sepertiga dari Senat kan dipilih lagi tiap 2 tahun sekali. Jadi makanya dia cepat-cepatan. Nah, cuma sistem demokrasi seperti Amerika ini saya tidak tahu apakah cocok untuk kita gitu. Nah, saya tidak tahu itu, saya tidak berani komentar. Tapi itu dari pemerintah. Jadi pemerintah ini memang mesti cepat. Nah, sekarang Pak Prabowo mau cepat semua, mau cepat semua. Saya bisa ngerti itu. Entrepreneur loh, Pak Prabowo itu entrepreneur, Pak. Berani ngambil risiko. Kedua, rakyat. Kenapa Cina itu kok bisa maju? Jangan menyalahkan komunis-komunis terus, itu politiknya itu. Sistem politiknya satu partai. Justru satu partai gampang. Sekarang Singapura apa enggak komunis sebetulnya, Pak? Sama aja sebetulnya. People's Action Party cuma satu. Mau siapapun ya dibikin apa-apa pokoknya PAP terus. Tapi partainya bagus gitu loh, Pak. Kalau PAP itu jelek ya pasti dijatuhkan sama Pak Nonya sendiri. Tapi yang penting adalah rakyatnya. Setelah rakyat Singapura itu dididik dengan disiplin, akhirnya jalan sendiri. Nah sekarang Cina gimana? Cina itu menurut saya, kenapa Cina, Jepang, Korea itu hampir sama, Pak? Tidak sama tapi hampir sama, Konfusianisme. Konfusianisme itu apa, Pak? Nomor 1, hidup hemat. Punya 10 rupiah, jangan punya pengeluaran lebih dari 10 rupiah terus kredit, pakai kredit card dan sebagainya. Jadi pinjol itu kalau di Indonesia, Pak. Punya 10 rupiah, keluarin 7 rupiah, 3 rupiah ditabung. Itu Konfusianisme. Kedua, hormatilah orang tua. Karena orang tua itu memberikan kebijakan yang tidak bisa anak muda. Ketiga, sekolah itu sangat penting. Sekolah terutama insinyur. Nah ini maaf ini. Jadi kalau saya dulu itu kan ada Konfusianismenya juga. Kita dulu tidak jadi Katolik tapi Konfusianisme juga. Dibilangi, kamu itu harus sekolah itu insinyur. Jangan sekolah yang lain-lain. Nah, saya pikir-pikir lagi yang namanya STEM itu, STEM itu kan Science, Technology, apa itu sama matematik, engineering kan. Matematik sama Pak Prabowo kan memang STEM itu penting, Pak. S1 itu paling bagus tuh kalau bisa STEM. Kalau bisa. Sesudah itu baru S2-nya masuk bisnis. Karena dengan STEM-nya kuat, itu nanti negara itu bisa luar biasa. Engineeringnya itu ada di Konfusianisme semua itu macam-macam. Jadi Indonesia jangan takut, orang kreatif banyak sekali, tapi masalahnya sekarang pemerintah sama rakyat ini harus, pemerintah mau cepat-cepat harus dimengerti oleh rakyat dan rakyat ini harus bisa mencambuk diri sendiri, Pak. Ayo jangan malas, ayo jangan apa, ayo kita produktivitas kita mesti naik. Kalau tidak bisa kreatif paling tidak PIPM, Pak. Kalau sudah di bawah PIPM, ini yang saya sebut sebagai quiet quitting. Aku bilang 250 orang yang di Mark Plus, kamu paling tidak bisa sial tidak apa-apa, tapi PIPM. Kalau kamu sudah tidak ada produktivitas, tidak improve, tidak profesional, tidak ikut aturan manajemen, kamu sebetulnya tidak di sini. Quiet quitting namanya. Kamu diam-diam sudah pergi aja sudah. Kalau kamu tidak pergi ya saya yang bikin kamu pergi. Aku gitu aja, Pak. Di atas sial ada lagi yang jenius itu. Game changer apa itu, Pak. Itu yang wah itu mungkin satu dari. Nah sekarang rakyat ini paling enggak kayak Singapura dulu. Harusnya ada Lee Kuan Yew-nya gitu. Ayo merdeka langsung. Kerja keras, profesional apa-apa. Saya lihat Pak Prabowo itu, maaf loh saya bukan masuk politik tapi saya lihat pemerintah sekarang itu paling enggak kamu PIPM dulu. Paling enggak PIPM dulu. Nanti some of you 10-20% jadi sial, enggak apa-apa. Ya, siap. Terima kasih untuk penanya pertama. Ada lagi yang mungkin ingin Mbak Ivory? Mari, Mbak.
Selamat, Kak Jerry juga ya, Mbak. ya. Selamat sore Pak Hermawan. Oke. Terima kasih atas pandangannya yang sangat insightful dan bermanfaat. Nama saya Ivori, saya dari KJRI Chicago. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Jadi tadi saya ada nyatet-nyatet juga. Jadi pertama, menurut Bapak, bagaimana suatu perusahaan dapat menerapkan suatu equilibrium antara otomasi, AI, dan juga human-centric experience? I think that's the konsep dalam buku Bapak ya Pak ya, yang terbaru. Untuk mencapai operational excellence Pak. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana konsep yang dibahas dalam buku Bapak yang terbaru ini tentang operational excellence akan berkembang dalam beberapa dekade mendatang. Terutama mempertimbangkan bahwa saat ini kita ditengarai berada dalam suatu geopolitical shift and uncertainty, economic uncertainty. Terima kasih. Saya mulai dari yang kedua dulu, justru karena ekonomi uncertainty, semakin uncertain, semakin tidak bisa PIPM. PIPM itu baru jalan kalau tidak ada uncertainty. Kalau sudah ada uncertainty, terpaksa entrepreneur itu senang kalau uncertainty, Pak. Leader itu senang kalau uncertainty, Pak. Seorang kreator itu senang uncertainty. Seorang pelukis gitu. Coba lihat. Dia kalau tenang tidak bisa ngelukis. Ya kalau bingung gitu terus keluar kreativitasnya. Jadi ya memang dalam keadaan makin tidak certain makin bagus. Dan sekarang ini justru buku ini keluar very timely. Karena sekarang eranya akan post-truth. Tidak tahu yang benar yang mana. Terus makin uncertain. Makin uncertain maka PIPM harus dicampur dengan sial. Tapi tidak boleh sial gitu toh. Harus tetap ada produktivitasnya, ada hasilnya. No? Harus ada improve-nya, ada profesor, ada manajemennya. Jadi ini bertentangan tapi harus digabung jadi satu. Kalau yang pertama tadi, pertanyaannya apa? Sorry Mbak, yang pertama. Izin Bapak tadi menyebutkan juga menyinggung tentang AI, menyinggung juga Ya, tentang sorry. teknologi. Ya, gampang. Gimana menggabungkannya dengan Teknologi human itu harus dipakai. Mau ngaku satu tua gini, aku pakai yang gratis-gratis tak ambil semua. DeepSeek tak ambil, Meta AI langsung kan. WhatsApp sekarang ada Meta AI-nya. Tapi aku langganan. ChatGPT yang ada gambar apa aku nyari Pak. Jadi aku kayak kemarin 3 malam di New York. Aku selama enggak ke Chicago. Saya Chicago. Tanya terus aku. Sampai tadi pagi mau pergi jam 9 dari Westin Chicago. Ini Starbucks yang terbesar yang aku pernah datang itu di mana? Berapa jaraknya? Enak Pak, sudah bisa ngerancang gitu loh. Tapi kan keputusan ada di kita akhirnya. Ada di kita. Kayak besok mau lihat apa pengecatan St. Patrick's Day. Aku enggak pernah datang ke St. Patrick's Day. Ternyata di chatnya besok jam 10. Jam berapa ini? Jam 10. Berapa lama? Jadi aku bilang sama Pak Imam, wah besok aku jalan aja dah. Cuma 1 kilo kok rasanya. Aku rasanya enak. Sesudah dari situ aku kepingin ke itu the bin. Oh itu deket situ. Jadi enak gitu loh tanya itu. Jadi kita bisa bikin perancangan lebih gampang. Jadi jangan tidak pakai AI, harus pakai AI. Nah, kerjaan kita dialihkan sekarang. Jangan mencari informasi lagi, informasinya serahkan pada mesin karena dia lebih produktif. Improvisasinya, produktivitasnya jauh lebih besar dari kita, Pak. Productivity improvement-nya. Kita kreatifnya aja. Oh, kalau gitu, kalau informasinya sedekap, kalau gitu kita bisa melakukan ini. Kalau tadinya aku buta informasi nyari sendiri kan setengah mati. Jadi gitu, Pak. Jadi kayak tadi pantun itu, aku di Padang ya baca pantun. Malah untuk guyon tak suruh bandingin pantun AI sama pantun teman saya gitu. Jadi enggak apa-apa. Jadi justru Anda tapi jangan membuat keputusan diserahkan pada AI itu aja. Ya. Ada lagi? Kalau boleh Pak mungkin sebelum oh masih ada. Mbak Rahmat dulu ya. Kalau Mbak apa? Habis Mbak Rahmat Mbak Citra. Ya, cukup keras Bang saya. Terima kasih untuk pencerahannya. Pertanyaan saya sih tadi menyambung juga Pak. Mungkin lebih general ya, karena kita dari
KJRI dari perwakilan, mungkin juga Bapak sudah sering mendapatkan pertanyaan ini. Saya sih cuma mau tanya gini Pak, dengan tadi era yang sekarang kita hadapi, post era, kemudian uncertainty di mana-mana, tapi Indonesia kan levelnya ingin terus meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, terutama kita di perwakilan diminta untuk mendorong marketing promosi Indonesia. Nah, dengan dinamika yang sekarang ini berada, kita ada sekarang ya uncertainty tadi, post tadi, persaingan di mana-mana. Bagaimana sih positioningnya Indonesia yang tepat gitu? Bagaimana kita marketing Indonesia atau ya mungkin bagaimana brandingnya Indonesia yang paling bagus gitu? Itu PDB pokoknya, positioning, differentiation, branding, PDB. Dan saya ngobrol Pak Win banyak karena di sana kan cukup lama dan teman lama malam-malam terus ngobrol terus makan apa bareng makan. Aku juga tanya gimana? Ya itu dia bilang aku dalam keadaan uncertainty aku masih kerja untuk memasarkan Jakarta. Aku meyakinkan Columbia Business School bahwa Jakarta itu kayak New York loh. Kayak New York. Dulu ibu kota. Padahal aku ini ngajar di Columbia ini tidak ada yang tahu Indonesia katanya. 25 orang S2 itu ditanya siapa yang tahu Indonesia tidak tahu. Bali tahu tidak tahu juga. Waduh, kan sedih. Tapi aku tetap bilang sama profesornya Columbia yang tahu, kamu tahuin Indonesia? Tidak tahu. Coba lihat di AI, Indonesia itu terbesar gini. Jakarta itu dulu kayak New York. Nah ini kan kreatif ya Pak ya. Dan sekarang sudah tidak jadi ibu kota lagi. Sebetulnya Columbia bisa loh. Kalau mau bantu Indonesia. Oh ya, kamu kan punya pengalaman bagaimana memberikan executive education program. Jadi saya sekarang memperantarai sama Mas Pram. Gimana Mas Pram, teman saya lama. Ini dengan biaya yang sangat terbatas nanti bisa nginep di Wismanya Pak Win. 5 orang aja lah dikirim eselon 1 tak bilangi selama seminggu, tapi sebelumnya nanti disiapkan dari Makplas bisa. Sebetulnya apa dulu New York itu gimana? Kok bisa kayak begini? Ilmunya kan lain. Sekarang Pak Win itu bilang gini, sekarang kan nantinya di Jakarta itu mesti ada kepala dinas hubungan internasional katanya. Ya benar juga, orang Kemlu nanti ada yang kerja sama DKI. Karena nanti kan DKI itu ditinggal semua, diem-diem. Orangnya sudah pindah ke Nusantara, duta besarnya. Ya kapan pindah itu tak bilangi. Ya enggak pindah pun nanti kan resminya alamatnya di sana katanya. Jakarta ini kan sudah bukan apa-apa katanya. Tapi itu, jadi memang apa ya, kita enggak boleh pakai cara-cara yang usual, cari yang unusual. Dalam keadaan uncertainty itu pasti ada yang bisa dijual. Saya baru dari Seychelles, Pak. 3 bulan yang lalu saya dapat undangan dari Pak Niko Barito. Pak Niko Barito itu orang teman saya yang di Jakarta, yang dulu under secretary Sekjen PBB, sekarang jadi utusan khusus Presiden Seychelles di Indonesia. Negara 96.000, Pak. Tapi negara, satu vote di PBB. Iya. Saya diundang ke sana. Terus saya ketemu sama menteri perempuan. Aku nyari-nyari ini gimana ini Indonesia ini supaya ada follow up-nya. Jangan saya diundang boros-boros tok, jalan-jalan tok, enggak ada. Saya bilang ginilah, negara kamu ini Seychelles ini negara Afrika Timur, pulau-pulau gitu kayak Maldives gitu. Cuma Maldives itu kan enggak ada gunungnya, Pak. Seychelles itu ada gunungnya, Pak. Bagus. Maldives itu aku pernah 10 hari di sana, ya flat. Atol-atol gitu. Tapi di sana ada gunungnya, bagus. Aku bilang, gini loh. Kalau nature, kamu enggak usah kalah sama Maldives. Tak bandingkan sama Maldives, enggak usah dibandingkan sama Indonesia. Turis yang datang, turis kelas 1 semua, Pak. Orang Eropa. Tidak ada turis Asia, Pak. Turis Eropa kan dekat dari sana dan bayarnya US dollar semua jadi mahal di sana, Pak. Saya bilang dan blue economy, blue tourism, Pak.
bersih semua. Orangnya dikit. Kalau di Bali kan buang-buang sampah gitu. Tapi kita punya world class hospitality. Saya lihat ya, sorry loh, aku 3 malam di sini. Orang-orangmu siap melayani orang Eropa. Orang Eropa yang biasa nggak mau dilayani. Kalau kamu datang ke Bali, pelayanannya lain. Kerasa toh? Kalau kita di sini, itu kan cara melayani mereka ya dianggap kita ini kan orang Amerika nggak minta dilayani. Toh. Kita ini kan minta dilayani. Jadi kita nggak enak semua kalau di sini. Aku bilang gitu sama Cecil. Ayo, kamu ngajari blue tourism ke kita, nanti tak kasih Bali Hospitality. Oh Bali world class kata dia. Nah, masih bisa nih Mbak. Aku balik ngomong sama Pak Niko. Aku berhasil cari satu angle di mana kita itu tidak dianggap Pak terlalu jauh dari Seychelles gitu. Apa urusannya sama Indonesia? Tapi saya kan sungkan ditraktir ke sana masa kalau ke sini bayar sendiri. Kalau ke sana kan aku ditraktir. Ditraktir dikasih pesawat, dikasih apa, suruh ngajar. Kan harus ada sesuatu, Pak. Saya lanjutannya itu. Jadi ya kamu ya ngomong mengenai ekonomi. Saya punya Indonesia Tourism Week nanti bulan September kamu datang. Kamu jadi pembicara tamu, kamu kasih penjelasan bagaimana kok bisa bersih ini. Walaupun saya tahu jawabannya pendudukmu sedikit dan turis kelas 1 semua, enggak ada turis lokal. Yang motor-motornya kan turis lokal, Pak. Iya toh, sampai Sanur itu Kute itu banyak sampahnya, itu kan turis lokal itu, bukan turis bule, Pak. Nah, tapi kamu tak ajari hospitality. Jadi selalu ada cara. Selalu ada cara. Dan itu perlu kreativitas itu. Kalau ditanya saya branding apa enggak tahu saya. Tapi kalau saya terlatih untuk ketemu orang itu jalan gitu terus mikir gitu. Kita harus melatih diri mulai sekarang jangan PIPM. Kalau PIPM itu ya tugas kita apa ya situ. Tugas kita itu ya situ. Kalau aku dulu ya gitu jadi guru itu. Profesional loh. Sekarang 35 tahun ya apa gaji orang 250 orang, Pak. Harus kreatif, ada apa? Aku punya usulan apa? Apa yang dibutuhkan orang ini gitu. Silakan dulu kalau ada lagi. Ya, monggo. Oh, udah ditanya oleh Mbak Rahma. Pertanyaannya sama ya? Oke, terima kasih Pak Hermawan. Mungkin sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan aja Pak. Dari yang terbaru ini, kalau saya sempat lihat di Amazon Pak, sebelum saya terima buku fisik ini dari Bapak, saya lihat ada 11 chapter ya Pak ya. Ada satu chapter yang menurut saya menarik Pak, dan mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Ini chapter 5, The New Perspective of Delivery. The New Perspective of Delivery. The New Perspective of Delivery. Ini sebetulnya apa Pak? Delivery ya. Ya, New Perspective. Jadi apa antara dulu dengan konsep yang QCDS itu Q itu quality Pak, pasti Pak. C itu cost itu belajar accounting lah. Cost itu dikurangi dari mana gitu kan. Kalau kita belajar accounting itu ada 5 tahap. Revenue dikurangi cost of goods sold, keluar gross profit dikurangi SG&A, keluar net profit, EBITDA dikurangi apa-apa, ada 5. Itu dicari aja dari sini yang mana yang bisa dikurangi. Jangan mengurangi quality. Itu satu. Kalau delivery itu time sebetulnya. Time management. Bagaimana mempercepat delivery itu sebetulnya saya mendeliver gitu. Bagaimana saya mendeliver sesuatu dengan cepat tapi masuk gitu. Jadi Bapak tadi kan bilang 1 jam bisa enggak? Aku bilang setengah jam bisa ya. Jadi saya padatkan tapi bagaimana supaya saya tahu Bapak tidak mungkin tanya detail sama saya. Karena bukan bidangnya. Dan tidak senang kalau diomongi detail. Jadi saya ngomong yang itu tapi harus cepat. Jadi delivery itu sebetulnya lebih ke time management. Time management. Jadi the faster you deliver something, the better. Tapi biasanya D sama S itu berlawanan. Kalau delivery-nya paling lebih cepat, service levelnya turun. Kayak restoran yang terlalu cepat, makanannya keluar kan tidak enak ya. Tapi bagaimana? ID Low itu bisa cepat dan servisnya bagus. Karena sambil nunggu sambil dikasih apa macam-macam itu.
Siap. Baik. Terima kasih banyak Pak Hermawan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Sekali lagi mungkin kita berikan aplaus kepada Pak Hermawan. Ini saya kira kesempatan yang sangat berharga. Jarang-jarang kita bisa ketemu tokoh marketing ya, tokoh marketing yang kalau dibilang kan marketing udah bagian dari pekerjaan kita ya, apakah itu di swasta atau di sektor publik. Tapi marketing mungkin juga seperti yang tadi Pak Herman bilang, yang penting adalah dimulai dari kejujuran, kemudian ada teknologi di situ, dan berujung pada neuroscience. Kalau neuroscience, kalau saya tidak salah tangkap dari penjelasan Pak Hermawan adalah kita tidak ditentukan oleh artificial intelligence ya Pak ya. Kurang begitu kita yang menentukan. Jadi memang artificial intelligence itu mungkin sebagai tool. Tool memang dia cepat untuk produktivitasnya kalau dibandingkan manusia dia lebih cepat, dia kasih bisa lebih cepat, tapi pada akhirnya tetap berada di tangan manusia. Satu lagi yang saya catat dari Pak Hermawan sampaikan adalah untuk marketing, you just need to be different. Jadi kita harus tampil beda dibandingkan orang lain atau perusahaan lain. Jadi itu yang lebih tepat ketimbang filosofi better than competitor ya. Jadi kita lebih baik berbeda ketimbang better than the competitor. Itu saya lihat juga tadi disebutkan oleh Pak Hermawan, teknologi itu baik, tetapi jangan sampai kebablasan. Hal-hal lain yang saya catat di sini, poin-poinnya adalah pentingnya kreativitas dan inovasi. Ya kalau saya lihat Pak, kalau kreativitas inovasi sebetulnya itu sesuatu yang memang dari zaman mungkin 80-an, 90-an sampai sekarang tetap ada. Jadi tuntutan kreativitas dan inovasi. Iya. Jadi sebetulnya sial itu tetap diperlukan dan tidak bukan cuma waktu ini aja. Kalau enggak gitu enggak mungkin ada teknologi baru, Pak. Iya. Teknologi baru itu kan selalu dari creative innovation sebetulnya. Makanya keluar lagi cara solusi baru. Jadi buat saya kreatif itu ide baru, kalau innovation itu solusi baru. Innovation atau solusi baru. Solusi baru. Kalau kreatif itu ide baru. Jadi kayak saya selalu bilang teman-teman saya di Bali, orang Bali itu kreatif semua, Pak. Sudah enggak usah Ditanya lagi. sekolah, nari ya semua bisa nari, Pak. Tapi ketika membuat tarian itu menjadi pertunjukan, itu butuh orang bule, Pak. Orang bule inovatornya. John Hardy itu di Rockefeller Center itu ada, Pak. Itu orang Amerika yang bikin John Hardy. Orang Balinya ngamuk-ngamuk, Pak. Itu kan buatan Bali. Loh, yang kamu tidak bisa bikin dia menjadi suatu bentuk yang bagus, bikin jadi toko. Seninya bisa. Jadi kreator, not inovator, itu tidak ada gunanya. Ngelamun tok itu. Ya, toh. Nah, John Hardy itu contoh. John Hardy, tahu tuh John Hardy Pak ya. Yeah. Dan itu yang banyak orang Bali ngamuk-ngamuk, tapi saya selalu bilang sama mereka, kayak tari kecak itu. Sebetulnya tari kecak itu 2 jam, Pak. Tapi kalau 2 jam siapa yang mau nonton? Sama orang bule dibilang, ya 15 menit aja, 10 menit aja. Orang seneng 10 menit. Jadi, Pak. Malah bisa dijual mahal. Jadi kreatif itu idenya. Innovation itu kalau sudah solusi untuk customer itu. Oke. Solusi untuk customer. Nah, terakhir saya ada ini, kalau nanti mau ikut, tolong saya terakhir tadi masih ada. Itu tiap 3 bulan saya memang bikin ini Pak. Tahun ini S6 toh Pak. S6 itu seri 6. Jadi mulai sejak COVID 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Ini sudah 6 tahun. Tiap 3 bulan saya itu punya ini Pak. Punya masterclass. Ya, jadi silakan aja kalau dari KJRI mau ikut, kita gratisin. Asal bilang sama saya, nanti tak kasih linknya. Ya, online. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Offline-nya kita jual di sana.
Di Philip Kotter Theater Class, saya punya theater class. Biasanya penuh terus. Tiap 3 bulan saya ada ngomong mengenai Indonesia, tapi ini. Indonesia kuartal pertama gimana supaya Anda semua terhubung dengan Indonesia bisa ngikutin ini. Tak kasih gratis ya. Jadi kalau KJRI gratis. Kalau di Indonesia bayar Pak. Biasanya 3 bulan sekali. Dan kalau hijau itu Plus Conference. Tiap Desember biasanya ada acara 5.000 orang di Pacific Place. Plus Conference 5.000 orang itu. Ini silakan kalau mau daftar April ya, tanggal berapa itu lupa aku. April tanggal 24 ya Pak. Ya, kalau mau silakan siapa namanya yang mau ikut. Cuma jamnya jam Indonesia ini. Iya, PIB nih. Iya, jadi jam berapa itu? Dini hari di sini. 2 siang di sini, 2 malam itu. Iya, dini hari. Nah, tapi kalau enggak mau enggak apa-apa. Tapi kalau mau dengerin silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Hermawan. Pak Hermawan, bagaimana Trump itu sekarang ini menata Amerika kembalinya itu secara marketing untuk ke dunia. Menata kembali. Ya menata untuk marketingnya ke dunia. Soalnya saya lihat dari sekarang gayanya Trump ini kayaknya kayak nggak bisa menjual sesuatu dengan cara keras-kerasnya itu. Ya, tapi kan kita tahu Trump dari dulu, Pak. Gaya marketingnya ya kayak gitu itu, Pak. Kontroversial, Pak. Sejak dia dulu belum jadi presiden itu fire gitu. Jadi ya memang acara TV-nya dia itu memang gayanya gitu. Jadi dia gertak-gertak gitu. Dengan cara gitu dia bisa jadi terkenal. Ya, dia kepengen membuat Make America Great Again itu sebetulnya kan dari Ronald Reagan itu dulu, Pak. MAGA itu bukan dari dia, dari Ronald Reagan dulu. Dan gayanya Reagan kan sama Pak, kayak koboi gitu. Jadi kalau Republikan ini kan koboi semua ini. Saya tidak terlalu khawatir sama Trump ini Pak, karena Trump ini businessman, jadi dia ngertak dulu. Akhirnya kayak Kanada itu di delay 2 bulan gitu kan. Orang ini ya sudah gayanya gitu memang. Nanti kalau dilihat modelnya beda ya beda lagi. Tapi ya nanti kalau dia tidak keburu gini-gini terus, pemilu selah berat. Pemilu selah terus akhirnya Republik kalah total, bisa diimpeach sama yang baru. Terima kasih. Jadi kalau saya gitu tidak terlalu khawatir lihat Trump ini. Cuma ada lucu aja. Gertak sini, gertak sana. Emang gayanya gitu. Di gayanya kan gimana itu? Seksual harassment sama cewek berapa itu tapi bisa kayak gitu. Gereja gitu. Soalnya pemilihnya yang fanatik Kristen gitu Pak. Ya jadi ya memang gimana pakai agama kadang-kadang ya sudahlah. Caranya dia gitu. siap. Terima kasih banyak Pak Hermawan. Kembali lagi kita aplaus buat Pak Hermawan. Baik sekali yang kita dapatkan dan kita pelajari. Sekali lagi juga terima kasih banyak kepada teman-teman, rekan-rekan semua atas kehadirannya. Kita tutup dengan ucapan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Hermawan.